Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Fakhruddin Yulianto, NIM 2010110006 dari kelompok 6. Memasuki materi, latar belakang masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis. Menurut Nurholis Majid, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan ras yang secara keseluruhan membentuk tatanan kebudayaan nasional bangsa, yaitu kebudayaan Indonesia. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekayaan budaya bangsa yang sangat tinggi nilainya. Tetapi ada sebuah ekses yang muncul dalam masyarakat yang sifatnya plural, yaitu seringkali tumbuh perbedaan-perbedaan yang memunculkan potensi-potensi ke arah konflik. Rumusan masalah: 1. Apa definisi dari pluralitas agama? 2. Apa definisi dari pluralisme agama? 3. Bagaimana pluralisme dan pluralitas agama di Indonesia? Definisi pluralitas agama. Pluralitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural, yang berarti banyak, majemuk. Dalam beberapa kamus bahasa Inggris paling tidak ada 3 pengertian. 1. Pengertian kegerejaan, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari 1 jabatan dalam struktur kegerejaan. Memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. 2. Pengertian filosofis, sistem pemikiran yang tidak hanya berlandaskan pada satu hal. 3. Pengertian sosiopolitis, mengakui adanya perbedaan dalam segala hal dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Atau bisa disimpulkan bahwa pluralitas agama adalah pluralitas agama suatu keberagaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Definisi pluralisme agama. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism, yang terdiri dari 2 kata, plural, beragam, dan isme, paham, yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlainan lain pula. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralitas dan pluralisme agama di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan kebudayaan. Seperti moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena itulah di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Yang diakui oleh pemerintah ada 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Islam sendiri menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain kelima agama yang diakui pemerintah tadi, masih banyak agama lain yang tidak diakui oleh pemerintah. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memenuhi salah satu dari kelima agama yang diakui oleh pemerintah, sesuai dengan sila 1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih agama yang ingin mereka peluk dan semua diatur oleh undang-undang. Karena itu, seorang warga negara Indonesia tidak boleh dipaksa dalam memilih suatu agama. Pro dan kontra dengan konsep pluralitas agama di Indonesia. Pro pluralitas, bagi yang pro pluralitas agama, keberagaman agama ini dianggap sebagai hal yang positif. Ini disebabkan karena keberagaman di Indonesia ini bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh yang baik bagaimana kehidupan kerukunan antar agama. Dan keberagaman agama di Indonesia memang berasal dari masa lalu yang tidak bisa dirubah, sehingga keberagaman ini memang harus dipertahankan dan setiap umat agama harus bisa menghormati umat agama lain. Selain itu, bagi kelompok pro pluralitas ini, mereka juga mengutamakan kesatuan dari NKRI.
Sesuai dengan sejarah perumusan sila Pancasila, pertama bahwa pada saat itu para pendiri bangsa juga sempat berpendapat apakah Indonesia akan dijadikan negara Islam atau negara dengan keberagaman agama. Dan kelompok popularitas beragama beranggapan bahwa warisan sejarah dari para pendiri bangsa ini harus tetap dipertahankan. Kontrapluralitas. Bagi kelompok kontrapluralitas, pluralitas dianggap bisa mengancam kemurnian ajaran suatu agama. Ini disebabkan karena pada dasarnya setiap agama memiliki ajaran masing-masing yang berbeda dari agama lain. Dan ketakutan para kelompok kontrapluralitas ini adalah bahwa nantinya ajaran setiap agama akan saling bercampur baur dengan ajaran agama lain. Selain itu, jika dilihat dari praktek di lapangan, sangat jelas bahwa pengaplikasian toleransi masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kerukunan antar umat beragama bisa dibilang masih jauh dari yang diharapkan. Paham pluralisme terutama dalam pembahasan ini adalah konsentrasi pada masalah agama. Memiliki definisi sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berbeda-beda. Menurut Adrian Husaini, pluralisme agama adalah suatu paham yang melegitimasi dan mendukung kekufuran dan kemusyrikan. Sedangkan Islam adalah agama yang benar-benar memurnikan Allah dari perbuatan syirik atau agama yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu. Bagi siapa yang dikendakinya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat tidak besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Menurut beberapa referensi yang dikembangkan oleh Gus Dur, adalah pluralisme sosial bukan teologis. Sebab dalam banyak kesempatan Gus Dur juga menyatakan bahwa kebenaran ajaran Islam adalah mutlak dari sisi dogma teologisnya. Sebagaimana penganut Islam taat, maka Gus Dur tidak mengingkari terhadap ayat-ayat yang memang sudah sangat jelas tentang kebenaran ketuhanan dan ritual di dalam Islam. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun hal yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.